Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana sih cara kita mengirim kripto, tepatnya USDT, dari platform exchange lokal yaitu Indodax ke Peluang Elemen. Ini untuk menjawab salah satu request yang ada di channel ini dari Kak Ferdiansyah 5038. Bang, tolong bikinkan cara pindahkan Bitcoin dari APK Indodax ke Peluang please. Jadi di video kali ini aku bakal tunjukin teman-teman gimana cara melakukan pengirimannya. Kalau misalnya teman-teman liatin beberapa video kebelakangan, aku udah memberikan banyak banget tutorial untuk mengirim berbagai macam kripto dari berbagai macam exchange ya teman, baik itu exchange luar negeri maupun exchange dalam negeri. Itu semua tujuannya adalah untuk bantu teman-teman semua supaya lebih paham cara melakukan pengiriman kripto seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini aku udah menyiapkan akun Indodax Element, di mana di sini aku tadi baru top up. Aku top up sekitar 10-an USDT. Kita bisa klik ke bagian wallet di sini. Kamu bisa lihat aku udah pegang sekitar 10,516 sekian USDT atau senilai dengan 176.000 sekian. Sedangkan di peluangku ini portofolionya senilai 1.479.356.935. Tapi ini bakal naik turun seperti biasa, ini volatile. Cuma di sini ada USDT-nya dikit teman. Di sini ada sekitar 41-an USDT. Nanti kita bakal kirim 10 USDT dari sini, dari Indodax ke peluang ini. Nah, jadi gimana cara kita untuk melakukan pengirimannya? Pertama-tama kita harus pilih dulu networknya, network apa yang bisa kita gunakan teman. Caranya adalah kita bisa ke bagian USDT di sini, kita buka dari aplikasi peluangnya dulu karena ini yang bakal nerima. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita klik ke bagian USDT, kan di sini ada send sama receive. Nah, send ini adalah untuk kalau misalnya kita pengen ngirim dari peluang ke platform lain, ke exchange lain ataupun ke wallet lain. Sedangkan receive di sini ini adalah sebaliknya. Kalau misalnya teman-teman pengen kirim dari wallet lain, dari exchange lain, pengen kirim ke aplikasi peluang ini, kamu klik ke bagian receive di sini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini udah sediain beberapa network yaitu Polygon, BNB Smart Chain atau BP20, kemudian Avaxi Chain, kemudian Ethereum atau ERC20 juga ada, kemudian juga ada Tron atau TRC20. Berikutnya kita cek di aplikasi Indodax-nya, kita bisa menggunakan mengirimnya itu pakai network apa. Caranya kita tinggal klik ke bagian USDT-nya di sini, kan di sini ada dua pilihan yaitu deposit sama withdraw. Nah, ini sama kayak yang pilihan tadi, send sama receive. Bedanya kalau di sini, kalau misalnya kita mau masukin, kita pencetnya deposit. Kalau misalnya kita pengen kirim dari aplikasi Indodax ini ke exchange lain, itu kita pencet ke bagian withdraw ya, teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini aku punya 10,51 USDT atau Tether. Jadi kita tinggal klik ke bagian withdraw di sini. Nah, di sini kan ada dua pilihan, yaitu address sama username. Kalau misalnya teman-teman pilih yang bagian username, ini adalah kalau misalnya kamu pengen mengirimkan itu ke akun Indodax lainnya. Jadi kalau misalnya penerimanya itu juga adalah seorang user dari Indodax, kamu bisa langsung mintain username-nya aja. Nanti kamu tinggal pilih yang bawah, kamu kirim ke username temenmu itu. Tapi kalau misalnya temenmu nggak menggunakan Indodax, ya simply kamu bisa klik ke bagian address di sini. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini ada 4 network yang bisa kita gunakan, yaitu TRC20, itu merupakan Tron, kemudian ada BP20, yaitu itu adalah BNB Smart Chain, ada Polygon juga, di sini Polygon juga ada, dan ada ERC20 atau Ethereum, teman. Langkah berikutnya adalah kita bakal memilih networknya. Gimana cara kita memilih network? Kalau aku pribadi, biasanya aku hanya pilih network yang biayanya itu, gas fee-nya itu paling murah. Jadi aku bakal bandingin satu persatu, kita lihat biayanya itu masing-masing berapa. Pertama-tama kan kita lihat, di sini semuanya udah ada disupport oleh peluang, jadi kita bisa menggunakan semuanya. Jadi kita tinggal cek harganya. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu TRC20. Nih, teman-teman bisa lihat ke bagian bawah, minimum transaction 1 USDT. Kemudian, di bagian bawah ditulis ya, fee-nya adalah 0,5 USDT. Kemudian kita bakal coba cek yang lain. Kita pencet withdraw lagi, kita pencet address lagi. Nah, kalau misalnya BP20, itu kamu bisa lihat minimum transaction-nya adalah 0,1 USDT, dan kamu bisa lihat di sini fee-nya adalah 0 USDT. Jadi bisa dibilang ini udah pasti yang paling murah karena fee-nya gratis, dan minimum transaction-nya juga kecil banget, 0,1 USDT. Jadi kita bisa menggunakan yang ini, teman. Tapi kalau misalnya pengen lebih pasti, ya kamu boleh cek yang lainnya lagi. Tadi BP20, sekarang kita cek Polygon. Nah, kalau misal Polygon fee-nya itu 1 USDT, lumayan juga, teman.
1 USDT kan sekitar 17.000. Jadi bayangin kalau kamu kirim 10 USDT dipotong satunya atau dipotong 10%. Kemudian kita coba cek lagi yang paling bawah yaitu ERC20 Ethereum. Kita cek biayanya berapa. Waduh, ternyata Ethereum paling mahal ya teman. Kamu bisa lihat biayanya itu sampai 6 USDT. Bayangin kamu kirim 10 USDT, 6 USDT-nya dipotong cuma untuk biaya atau gas fee. Jadi kalau menurut aku pribadi ini sama sekali nggak worth it. Bahkan kalau bisa kamu pengen kirim menggunakan Ethereum ini, menurut aku lebih worth it kalau koinnya kamu jual, kemudian kamu withdraw dalam bentuk rupiah, kamu pindahkan, kamu beli sendiri USDT. Daripada kepotong sekitar 60%-nya, teman. Yaudah, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling worth it adalah kalau misalnya kita menggunakan BEP20 atau BNB Smart Chain. Jadi di sini di aplikasi peluangnya, kita juga bakal pilih yang BNB ya, teman. Kemudian nanti di sini langsung bakal diberikan wallet address-nya di sini dan diberikan QR-nya juga. Langkah berikutnya adalah kita tinggal pilih di sini withdraw methodnya, yaitu udah benar ini adalah address, nggak usah diotak-atik lagi. Kemudian recipient address-nya di sini kamu bisa copy paste alamat address-nya. Pastikan itu kamu kopinya benar, jangan sampai salah. Kalau misal kamu salah tulis alamat, itu kripto kamu benar bisa hilang dan nanti bakal susah banget untuk dibalikin ya teman, karena kamu kirimin ke wallet lain. Tapi kalau misal teman-teman pengen lebih pasti, yang boleh juga kamu klik ke bagian QR di sini. Jadi kamu tinggal scan aja QR code-nya. Jadi sini aku tinggal masukin QR code-nya, kita tinggal scan QR-nya di sini. Nah, itu bakal recipient address-nya bakal terisi secara otomatis. Kemudian di sini network-nya udah benar yaitu BP20, jadi nggak perlu diotak-atik lagi. Dan yang paling terakhir adalah coin withdraw amount-nya pengen narik berapa. Kita pengen kirim berapa dari Indodax ini ke peluang ya teman. Kalau misal kamu pengen masukin angkanya itu bisa, tapi di sini minimum transaction 0,1 USDT. Jadi kalau misal kamu pengen kirim 0,05 itu nggak bisa ya teman, karena jumlahnya terlalu kecil. Tapi dalam konteksku untuk mempermudah aja aku bakal kirim semuanya. Kita tinggal pencet max di sini supaya bakal dikirimin semuanya sekitar 10,516 USDT ya teman. Berikutnya kita tinggal pencet ke bagian continue di sini. Kemudian di sini kita akan diminta untuk mengisi recipient name-nya dan juga residential address-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang udah ngirimnya ke diri sendiri, ya kamu tinggal klik ke bagian ID clear di sini. Jadi kontaknya bakal diisi secara otomatis. Berikutnya kita tinggal pencet continue di sini dan kemudian kita pencet withdraw coin. Nah, ini ada halaman konfirmasi aja, kamu pastikan semuanya udah benar, withdraw fee-nya 0, penarikannya 0,5 USDT, dan alamat address-nya kamu boleh cek lagi, cek angka awalnya sama angka akhirnya untuk mastiin aja. 0xB5, ini udah benar 0xB5, dan yang terakhir 1670. Semuanya udah oke, kita tinggal pencet withdraw coin di sini. Kalau udah, kita masukin password seperti biasa. Nah, berikutnya ini bakal dikirim nih OTP ke email kita tinggal masukin, kita cek email kita dulu, kemudian kita masukin kodenya di sana. Kalau udah nanti bakal secara otomatis seperti ini teman. Dan kalau misal kita reload, di sini udah tulisan withdraw USDT, withdrawnya pada jam 8.45 dan ini masih pending. Nanti kita bakal lihat ini bakal dikirimnya dalam waktu berapa lama. Tapi kalau menurut pengalamanku pribadi, setiap pengiriman menggunakan BNB Smart Chain atau BP20 ini biasanya itu hanya makan waktu sekitar 3-4 menit. Tapi nanti kita bakal lihat lagi, kita tunggu aja. Nanti bakal aku tunjukin lagi ke teman-temannya. Halo semua, ini udah aku fast forward, sekarang udah pukul 20.53. Tepatnya udah sekitar 8 menit semenjak kita tadi beres melakukan pengiriman. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini udah ditulis sukses ya teman, withdraw USDT sudah berhasil. Dan kalau kita reload sekarang saldo USDT kita di aplikasi Indodax ini udah menjadi 0. Kamu bisa lihat aset value-ku juga udah berkurang, hanya tersisa 3 IDR. Berikutnya kita bakal langsung cek di aplikasi peluangnya teman. Kita bakal lihat, kita tinggal scroll ke bawah, kita klik ke bagian USDT di sini. Kemudian kita bisa klik ke bagian USDT, kamu bisa lihat aku udah berhasil menerima receive USDT 10,516834 USDT successful. Artinya di sini aku udah berhasil menerima USDT-ku dan ini aku terimanya pada jam 19.52. Oh, tapi kalau ini jam Indonesia, kalau disesuaikan dengan jam tempat aku berada saat ini yaitu 20.52, tepatnya 7 menit setelah aku melakukan pengiriman. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, emang BNB Smart Chain itu biasanya lebih cepat. Cuman di kemarin-kemarin konteksnya bahkan lebih cepat lagi, 3-4 menit sampai. Pada video kali ini kirim dari Indodax ke peluang ini membutuhkan waktu sekitar 7 menit
menit. Tapi ya menurut aku pribadi, ini masih relatif cepet. Dan bayangin kalau misalnya kamu pengen melakukan pengiriman USDT antar negara, itu bisa kamu lakukan dengan sangat mudah. Berbeda halnya dengan kalau misalnya kamu pengen mengirimkan USD melalui bank, contohnya, itu bakal jauh lebih ribet. Aku pribadi sedang bekerja di luar negeri, perusahaannya di Cina, waktu itu pengen ngirim untuk bayar media dari Malaysia aja, pengen transfer bank, itu dokumennya berbelit-belit, diprosesnya bahkan lebih dari seminggu kalau nggak salah, diminta submit dokumen berkali-kali dan sebagainya. Tapi dengan ada kripto ini, kalau misalnya kita pengen ngirim USDT, itu lintas negara, kita bahkan bisa kirim dalam sekejap, beberapa menit sampai, biaya kecil banget tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Itulah kenapa kripto itu bisa merevolusi masa depannya, apalagi di bidang keuangan. Nah, jadi kira-kira gitu aja buat Kak Ferdiansyah 5038. Kalau misalnya kamu belum ngerti, nanti tulis lagi di kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab. Dan kalau misalnya teman-teman lain juga punya pertanyaan tertentu atau request video tertentu, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku akan bantu teman-teman sebisaku ya. Kemudian buat kamu yang baru pengen investasi, boleh juga gunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!